Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rainita Febrian. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pajajaran, jurusan Teknologi Industri Pertanian angkatan 2024. Di sini kita akan belajar bersama-sama terkait cara menghitung frekuensi huruf di dalam Python dengan menggunakan TK Inter dan juga dari Streamlit kita akan mencoba membuat generate password dan juga aplikasi tebak angka. Langsung saja, eh, oke. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu terkait ini. Yang pertama ini ada kode pertama yaitu import TK Inter ASTK. Kita akan mengimport TK Inter dan kita singkat menjadi TK. Lalu selanjutnya ada from collection import counter dari dari collection. Nah, di dalam collection itu ada yang namanya counter. Nah, itu berfungsi untuk seperti ini. Jadi akan menggabungkan misal A A-nya ada 5, B ada 4, tapi ini baru bentuknya seperti ini. Nah, kita akan mengambil counter yang ada di dalam collection. Oke, lanjut selanjutnya di sini ada kode selanjutnya def hitung frekuensi. Lalu ada text sama dengan entry underscore input dot get. Nah, di sini tuh mendefinisikan fungsi hitung frekuensi ini akan yang dijalankan ketika nantinya tombol tuh ditekan. Lalu di bawahnya ini tuh akan mengambil teks yang diketik oleh pengguna yang nantinya diinput oleh pengguna di dalam kotak kosong ini. Lalu selanjutnya ada teks underscore huruf kutip 2 join join dalam kurung h for h in text dot lower dalam kurung if h is alpha. Nah, ini tuh fungsinya kalau yang dot lower ini, teks dot lower, itu berfungsi teksnya tuh menjadi huruf kecil semua. Jadi, walaupun dia huruf besar, nantinya tuh akan tetap menjadi kecil. Jadi, nggak ada perbedaan antara teks besar dan teks kecil. Lalu, selanjutnya, ini juga akan menyaring semua karakter itu selain huruf. Jadi yang hanya A sampai Z yang akan dihitung. Jadi kayak ini is alpha. Dia itu fungsinya untuk menyaring yang tadi. Lalu selain itu join ini yang nantinya akan menggabungkan semuanya lagi. Lalu lanjut ke frekuensi. Ini juga sama dengan counter text underscore huruf. Jadi ini membuat objek counter untuk menghitung jumlah kemunculan setiap huruf. Lalu lanjut ke kode selanjutnya. Nih, hasil sama dengan F kutip kurung tegak kurung kurawat teks titik dua jumlah huruf sama dengan len teks underscore huruf strip n. Nah, ini tuh fungsinya untuk menyiapkan teks hasil untuk nantinya ditampilkan di dalam sini nanti ada karena kita menggunakan teks iter. Lalu len di sini tuh fungsinya untuk menjumlahkan teks huruf. Teks huruf kan di sini tadi yang dimasukkan pengguna, yang tentunya sudah difilter dari yang selain alfabetis. Lalu di sini akan dihitung jumlahnya oleh si len ini. Oke, lanjut ke for huruf jumlah inserted frequency dot items. Ini tuh fungsinya untuk menambahkan daftar huruf dan jumlahnya secara alfabet. Jadi kayak tadi A sama A-nya ada 5, B-nya ada sekian, sekian, sekian gitu. Hasil, nah ini tuh juga F dari huruf, berarti kita ngambil dari si huruf
sama dengan jumlah strip n. Dari sini tadi jumlah strip n. Lanjut ada ini, ada text output dot delete 1.0 tk.n. Text output insert tk.n, koma hasil. Nah, itu membersihkan area text output sebelumnya dan membersihkan hasil ke dalam teks area GUI. Nah, GUI itu ini guys. Jadi sampai bawah ini namanya GUI. Oke, kita lanjut. Yang pertama buat root sama dengan tk.tk, terus ini apa, eh, kurung kosong, lalu root title-nya hitung frekuensi huruf. Jadi nanti di title-nya kita akan coba nanti ya, kita coba running. Ini kan membuat jendela utama di root atau memberi judul pada jendela. Lalu lanjut ke label underscore input sama dengan tk.label root, teksnya itu masukkan teks, lalu label underscore input dot pack dot kurung kosong. Nah, ini tuh sebagai label penjelas saja di atas kotak dari yang akan nantinya bisa diinput oleh pengguna. Lalu selanjutnya ada entry underscore input sama dengan tk.entry root, width sama dengan 50, entry dot input dot pack kurung kosong. Ini tuh fungsinya untuk kotak untuk pengguna mengetikkan teksnya. Jadi ini kayak teks kosong, ini kosong. Nanti pengguna tuh bisa masukkan ke dalam ini, masukkan teksnya ke dalam ini. Lalu selanjutnya ada btn underscore hitung sama dengan tk.button root, teksnya hitung frekuensi. Komen ada di sini ada komennya sama dengan hitung underscore frekuensi. btn underscore hitung dot pack pedia sama dengan 5. Nah, ini tuh tombol untuk memicu fungsi hitung underscore frekuensinya. Jadi eh, di sini bentuknya button, seperti di sini ada button. Nah, ini akan memicu komen ini. Komennya berisi hitung underscore frekuensi. Itu. Lalu selanjutnya komennya itu tadi balik lagi ke hitung underscore frekuensi. Lalu selanjutnya ada di sini ada text underscore output sama dengan tk.text root, height 15, width 50, text underscore output dot pack. Ini yang kosong. Nah, itu area teks besar untuk menampilkan hasil perhitungan frekuensi hurufnya. Lalu ini root dan main loop ini untuk menjalankan semuanya gitu. Langsung aja coba kita running. Nah, ini buat tadi apa? Judulnya ini yang tadi di atas, yang ini, yang label. Ini buat kita masukin itunya. Ini buat buttonnya yang akan mengkomen ke hitung underscore frekuensi. Coba kita masukkan Universitas Pajajaran. Nah, oke. Jumlahnya ada dua karena spasi itu bukan termasuk alfabetis. Jadi, karena udah disaring tadi di sini, di bagian yang ini, ia tidak akan lagi ketemu di sini untuk si spasinya. Jadi ini pure dari huruf saja. Tuh. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Di sini kita akan yang pertama itu akan membuat password. Oke, dari yang pertama di sini import Streamlit as st kayak tadi ya. Kita ngimport Streamlit, Streamlit itu sama dengan st, jadi kayak lebih singkat aja. Lalu import random as rd ini juga sama. Kita ngimport random. Jadi karena kita buat password ini random, jadi kita bisa begini, kita ngimport si random ini.
Lalu selanjutnya ada definite generate underscore password itu fungsi untuk membuat password otomatis dari gabungan beberapa kata acak. Ini kata acak di sini nantinya lalu ada simbol satu simbol acak kita di sini memasukkan tanda seru dan juga pagar. Lalu di sini ada kata lalu satu angka dalam format heksadesimal. Oke, lanjut ke with open. Di sini ada with open word.txt, r as file dari for baris in file read lines, lalu kata dot open baris dot strip. Nah, untuk yang pertama with open tuh kita akan membaca file dari yang ini word.txt yang berisi itu daftar kata satu kata per baris. Lalu digunakan untuk memilih kata secara acak. Oke, itu dia fungsinya dari ini. Jadi dari baris di dalam file ini, dari file word.txt kita akan membuka gitu. Lalu kita lanjut banyak underscore kata sama dengan st stringlet tadi st.number input dalam kurung jumlah kata ini itu teks yang nanti akan muncul lalu min value sama dengan 0 max value 100 stringlet. Nah, ini tuh fungsinya untuk pengguna memilih berapa jumlah kata yang ingin digunakan dalam passwordnya. Jadi boleh jumlah katanya boleh ditentukan oleh si pengguna. Lalu di sini ada banyak underscore simbol, banyak underscore simbol sama dengan len simbol. Len itu tadi untuk menjumlahkan. Lalu simbol underscore acak random dot run in 0, banyak simbol min satu. Jadi emang setiap itu selalu min satu karena dimulainya itu dari nol. Jadi nolnya tetap nolnya jadi terhitung satu. Jadi kalau mau tetap sesuai urutan satu 2 3 4 5 jadi kita harus min satu di sini. Lalu pilihan underscore simbol sama dengan simbol simbol acak. Jadi pilihan simbol ini fungsinya untuk memilih satu simbol secara acak dari list tadi gitu. Lalu lanjut ke hasil sama dengan ini ya. Ini masuk kosong titik dua kosong. For i in range 0, banyak underscore kata. Berarti dari sini banyak underscore kata. Acak sama dengan R itu tadi random dot run in 0, len itu menjumlahkan si katanya min satu kayak tadi yang saya bilang. Lalu hasil plus minus kata kurung tegak acak plus pilihan underscore simbol. Ini tuh jumlahnya fungsinya untuk setiap kata pilih kata acak dan tambahkan simbol setelahnya. Jadi itu fungsinya. Jadi di sini kita mengurutkan yang pertama tuh dari kata acaknya dulu, lalu ke pilihan dari simbolnya. Jadi ini untuk mengurutkan. Lalu selanjutnya ada hexa sama dengan f eh tanda kutip random dot run in 0,255 02 kali. Lalu PS sama dengan hasil plus hexa. Hasil plus hexa. Itu fungsinya untuk menambahkan angka acak dalam bentuk heksadesimal. Jadi hexa ini untuk menambahkan angka, lalu di sini si PS-nya ini akan kembali mengurutkan. Tadi dari hasil ini, hasil itu kan berarti kata, acak, dan simbol, lalu tambahkan hexa atau huruf, angka, sorry. Hexa angka. Lalu if st.button generate password, lalu st.write-nya password, ps. Jadi nanti ada button ke generate password, kita tinggal klik generate passwordnya. Jadi kita membuat passwordnya sendiri di sini, kita acak, lalu nanti write-nya si passwordnya. Nah, password ini isinya si ps ini. Jadi isinya
kata acak, pilihan simbol, lalu angka. Seperti itu. Oke, situ untuk si generate passwordnya. Kita akan lanjut ke aplikasi untuk tebak angka. Ini masih sama di Streamlit. Nah, langsung aja. Pertama, definite tebak underscore. Oke, jadi karena ini di dalam satu Streamlit, jadi kita nggak usah ngimport lagi ini. Jadi langsung aja tetap bisa di dalam satu codingan kayak gini. Jadi kita nggak usah ngimport Streamlit-nya lagi. Jadi langsung aja di sini definite tebak angka di kurung kosong titik dua essay.write pilih tingkat kesulitan. Sini ada levelnya ada easy 1 sampai 10, medium 1 sampai 100, hard 1 sampai 1000, dan hell 1 sampai 10.000. Jadi di sini tuh fungsi si levelnya ini tentunya itu untuk eh, kita bisa nge-select box. Jadi ini bisa kita masukin satu-satu nanti di bawah kayak ini untuk nanti ya bisa diselect oleh si penggunanya. Kalau ini ST.Write ini kita akan menampilkan nantinya pilih tingkat kesulitan seperti itu. Lalu ini dia yang saya bilang tadi kita urutkan lagi. Jika levelnya easy 1 sampai 10, berarti batas atasnya itu 10 dan nyawanya kita buat 3 gitu. Jadi ini buat level easy. Kalau select box ini nanti nge-select si easy, kita akan langsung menampilkan si ini. Lalu elif ini sama kayak ini level 1 sampai 100, batas atas 100 kita buat nyawanya 5. Lalu ini buat hardnya 1000, nyawanya 7. Else batas atasnya 10.000 dan nyawanya 9 seperti itu. Lalu if angka underscore rahasia not in session dot underscore state or st dot session underscore state reset. Lalu lanjut st session state angka rahasia sembilan random dot run in 1, batas underscore atas st dot session underscore state nyawa sebenarnya nyawa default st dot session state eh, hasil sama dengan tanda kutip dua st.session_state reset sama dengan false. Jadi fungsinya kalau buat angka rahasia dan nyawa ini buat menginisiasi angka apa yang harus ditebak dan langsung kita berikan nyawanya. Jadi untuk menginisiasi angka rahasia dan nyawa saat game dimulai atau di reset. Lalu selanjutnya ada ini. Ya, ini untuk rahasia dan ya. Lalu selanjutnya untuk hasil, berarti nanti si hasilnya. Lalu kalau dia yang reset berarti false atau ngulang lagi dari awal. Berarti langsung dari awal. Si udah st.write, Anda punya st section state nyawa nyawa. Nyawa itu dari nyawa maksudnya. F itu kita ngambil dari st section yang ini, yang di atas tadi maksudnya. St section ini untuk kita ambil ke sini st.write. Nanti Anda punya section state atau nyawa, kita ambil dari sini nyawanya. Untuk selanjutnya ada tebakan sama dengan st.number underscore input f tebak angka antara 1 sampai batas atas. Tadi udah ada batas atasnya sama dengan min, mini, minimal value-nya sama dengan 1, max value-nya sama dengan batas atas step 1. Jadi ini tebakan sebenarnya dot number input. Jadi kita yang tadi angka rahasianya number input
Lalu tebak angka satu sampai batas atas. Jadi kita menyuruh dia untuk tebak angka dari antara satu sampai batas atas. Nanti kita bisa lihat di Streamlit-nya. Minimal value-nya satu, maksimal value-nya dari si batas atas gitu. If std button tebak, nah kita juga ada buttonnya. Mereka akan kalau nebak bisa ngeklik. Jika st.session-nya station state-nya nyawa kurang dari nol, st.warning-nya game over. Jadi kalau nyawanya udah habis, jadi langsung keluar game over. Klik tombol reset untuk memulai ulang. Jadi otomatis selesai. Jadi hanya ada tombol resetnya. Else kecuali jika tebakan lebih kecil dari station state atau angka rahasia, Std session state hasil sama dengan tebakan terlalu rendah. Std session state nyawa sama dengan min satu. Jadi jika tebakan emang tebakannya kurang dari angka yang kita taruh dari angka rahasia ini, jadi hasilnya akan langsung mengeluarkan ini tebakan terlalu rendah dan nyawanya berkurang satu. Itu. Elif, ini tebakannya terlalu tinggi dari angka rahasia, ST section hasilnya nanti akan memunculkan tebakan terlalu tinggi dan nyawa juga minus satu. Kecuali section state hasilnya itu menunjukkan memang angka dari section state-nya atau angka rahasianya, ia akan langsung ngeprint ini tebakan pas selamat. Jadi st.write-nya st.section hasil jika st.section nyawa sebelah 0 and tebakan st.sectionnya angka rahasia st error Anda kehabisan nyawa, angka yang benar adalah bla 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 bla. Jadi kalau nyawanya udah nol, jadi dia udah kebiasaan nyawa dan langsung akan ngeprint ini. Langsung ngasih tahu angka yang benar adalah dari ST section set tadi atau ini tuh angka rahasia. Angka rahasianya apa gitu. Lalu ini ada if ST button reset game. Jika ada button reset game dan disetujui oleh apa Streamlit-nya, dia akan nge-rerun atau ngerunning ulang. Lalu title ini tentunya si judulnya aplikasi multifungsi. Lalu ada dua menu. Ini berarti tampilan awalnya tadi sama dengan st.selectbox. Pilih fitur regenerate password tadi buat yang di atas tadi dan permainan tebak angka. Jika memilih menu generate password, lalu akan st subhider ya password generator. Password sama dengan generate password yang di atas tadi. Ini ada pilihan lain jika menu permainan tebak angka, langsung ST subheadernya permainan tebak angka. Lalu langsung memilih sebenarnya tebak angka. Tebak angka yang tadi di sini. Langsung ke sini. Mungkin boleh langsung kita running. Caranya, yang pertama kita klik kanan, lalu run with Streamlit. Jadi ini akan merah biasanya. Nah, kita bisa tulis Python strip m Streamlit run dan nama ininya, nama filenya. Oke, oke, langsung kita running. Sedikit lama dan langsung kita terbang ke aplikasinya. Nah, ini saya bilang tadi ada dua rekomendasi password otomatis. Jadi kita langsung ke rekomendasi password otomatis dan juga ada di sini tebak angka. Kita bisa ke buat password baru. Nah, dia akan langsung merekomendasikan yang tadi saya bilang kata, simbol, lalu angka. Selalu gitu. Kata simbol angka, kata simbol angka, kata simbol angka.
Lalu buat yang tebak angka, eh kita bisa masukkan tebakan kita. Karena ini langsung 1 sampai 100. Kita coba tebak 50. Coba tebak. Ini ya langsung aja terlalu rendah. Yang tadi saya bilang, kalau tebakan kurang dari si si apa section state-nya, dia akan langsung ngeprint tebakan terlalu rendah. Dia bisa ini lagi 80 terlalu tinggi. Tadi yang sudah saya bilang juga, kalau tebakan lebih dari section state atau angka rahasianya, dia akan langsung ngeprint terlalu tinggi di sini. Masih terlalu tinggi. Masih terlalu tinggi, mungkin sekitar 57. Masih terlalu tinggi. Fix 53. Dan benar, angkanya 53 adalah langsung ngeprint ada balon. Seperti itu. Kita balik ke VS Code-nya. Jadi seperti itu, tadi kita udah sama-sama belajar terkait ini, menghitung frekuensi huruf di dalam TK Inter. Lalu kita beralih ke Streamlit, membuat generate password. Lalu di sini ada, kita juga membuat tadi aplikasi untuk permainan dari tebak angka. Jadi cukup sekian, eh, kurang lebih mohon maaf. Semoga belajar hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.